Pemirsa, anggota DPD RI periode 2019-2024 Dapil Nusa Tenggara Timur, Angelius Wakekako, berharap agar jagung menjadi leading sektor pangan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan Angelo saat melakukan panen jagung perdana di Desa Aulesa, Kecamatan Iliape Timur, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi 1 Maret 2023. Anggota Dewan Jagung Nasional ini menjelaskan, saat ini masih sekitar 60% lahan tidur di Kabupaten Lembata, sementara secara nasional defisit jagung mencapai 3 juta ton. Karena itu masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak boleh puas dengan hasil yang diperoleh, karena masih sangat tinggi kebutuhan jagung nasional yang harus dilihat sebagai peluang untuk mendongkrak penghasilan. Yang pertama, hari ini kita di kebun. Situasi membawa kita pada masa depan sebenarnya. Kebun adalah masa depan karena tantangan kehidupan itu boleh datang silih berganti, tapi kebutuhan akan pangan tidak pernah tergantikan sampai kapanpun. Selagi manusia hidup, belum ada teknologi yang mampu merubah kaca menjadi makanan, mampu merubah plastik menjadi makanan. Pangan tetaplah pangan. Sehingga hari ini kita berada di kebun ini, kita sedang membawa mimpi pada sebuah masa depan. Peradaban dunia, pangan tidak pernah tergantikan, dan jagung saya apresiasi tentu kepada para kepala desa, camat, dinas pemerintah daerah yang sudah menginisiasi, menggairahkan kembali jagung yang sebenarnya hanya sejarah di Nusa Tenggara Timur. Hari ini mulai digairahkan kembali dan harapan saya jagung bisa menjadi leading sektor khususnya di pangan untuk bisa menggairahkan ekonomi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita mulai dengan jumlah yang terbatas. Tapi kita sudah lihat di tengah-tengah kita banyak potensi, banyak lahan yang sudah siap untuk kita garap. Dan harapan saya kita tidak puas dengan apa yang ada pada kesempatan hari ini. Kalau tadi dikalikan dengan 35 juta, kenapa tidak mau 70 juta? Kenapa tidak mau 350 juta kalau masih ada lahan? Itu pertanyaan. Apakah kita harus puas dengan 35 juta saja? 1 hektar saja bisa dengan 35 juta. Kalau masih ada 10 hektar yang tidur, kenapa kita diamkan itu? Jangan tanggung. Lahan yang tidur, saya pikir semua stakeholders hari ini sudah bergerak cukup masif. Kami di DPD RI dan juga di Dewan Jagung Nasional sedang mendorong sebuah ekosistem jagung nasional, karena secara nasional kita tuh defisit 3 juta ton per tahun. Kebutuhan jagung, defisit kita. Sehingga saya pikir NTT dengan topografi dan iklim yang cukup, walaupun kita kurang air, saya pikir setahun sekali tanam, nggak masalah. Bisa-bisa kita 2 kali, bisa-bisa kita 3 kali kita berproses. Hari ini kita mulai dengan yang ada, semangat ini harus tetap kita tularkan ke desa-desa yang lain, tidak hanya Aulesa saja. Saya pikir Iliape Timur, Lembata, dan NTT harus menjadi pelopor untuk mengembalikan kecemasan dunia terkait dengan krisis pangan. Hari ini kita menyatakan kepada dunia bahwa kita siap menjadi bagian dari orang-orang yang merawat dunia melalui distribusi pangan yang adil, yang baik, yang di tengah situasi saat orang krisis. Saya pikir ini saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih, saya sangat senang pada kesempatan ini. Ini menjadi energi yang baik untuk kita bergerak ke depan. Kepala Desa Aulesa Deris Lautobi dalam kesempatan itu menjelaskan lokasi kebun contoh milik masyarakat Desa Aulesa ini merupakan implementasi dari gerakan turun kebun yang akan dioptimalkan pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Kanisius Tuak, menegaskan peluang para petani di Lembata untuk memperoleh penghasilan dari menanam jagung terbuka lebar. Perkiraan setiap hektar dapat menghasilkan 7 ton jagung, maka setiap petani bisa memperoleh penghasilan 35 juta rupiah per hektar. Dengan demikian, jagung bisa menjadi komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahwa pada kesempatan ini kita berada di kebun contoh milik masyarakat Desa Aulesa, yang kemudian menjadi kebun contoh Desa Aulesa untuk bagaimana kita optimalkan terutama untuk gerakan turun kebun pada tahun-tahun mendatang. Ini tahun kedua, dan action kita untuk tahun-tahun yang berikut kita mulai naik ke 4 hektar dan seterusnya.
dengan harapan bahwa bisa memacu pertumbuhan ekonomi terutama di kelompok-kelompok tani. Produktivitas dalam 1 hektar walaupun kita belum panen, kita sudah ukur namanya ubinan ya. Jadi ini kurang lebih sekitar 6 ton ya. Jadi kita punya target ada 7 ton per hektar ya. Kalau 7 ton kali harga sekarang 5.000 itu berarti 35 juta mestinya masyarakat dapat uang dari hasil jagung ya. Nah, oleh karena itu ada penegasan dari Pak Kades tadi, kami sangat mendukung bahwa perekonomian kita di Lembata, salah satu kita memilih komoditi jagung menjadi komoditi unggulan daerah. Sehingga pada saatnya kita harus bergerak lebih cepat, membuka lahan lebih luas supaya ekonomi kita bisa meningkat. Selain mengunjungi Desa Aulesa, penegasan terkait peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui komoditi jagung juga disampaikan Wakil Kako di sejumlah titik kunjungan di Kecamatan Iliape, Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan. Selain jagung, komoditi lain yang dapat dikembangkan masyarakat Lembata karena memiliki peluang pasar yang besar, menurut anggota Komite 2 DPD RI ini adalah serai merah. Dalam kunjungannya selama 3 hari sejak Kamis siang 30 Maret hingga 1 April 2003, Wakil Kako juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat Lembata seperti problem BBM, nasib guru honorer, sekolah swasta, serta berbagai persoalan lainnya. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.